Nama gue Danovan. Hai, nama gue Tania. Halo, gue Regis. Nama gue Iqbal. Percaya gak percaya? Percaya. Tadi di briefingnya gitu gak sih? Selama ada yang namanya ilmu, berarti sudah dilakukan. Nah, kalau udah dilakukan, mungkin memang ada menurut gue. Setahu gue sih, yang namanya ilmu penglaris atau pelet itu berarti sudah membuat suatu persekongkolan gitu. Gue percaya tapi gue nggak tahu apa jenis-jenisnya. Ilmu ngilang, tahu. Sering kawan gue ngilang soalnya. Nggak tahu, tapi pernah dengar, tapi nggak tahu apa. Nggak tahu, serem banget sih pertanyaannya. Nggak pernah. Jadi ada temennya temen gue yang pernah dipelet sama seseorang. Gue melet. Nah, Pati Geni pernah dengar. Pati Geni menurut gua ilmu yang dicapai melalui suatu proses yang gua tahu ya. Dan proses itu bener-bener nggak masuk akal di gua. Kapan tobat? Lo udah gila ya? Mohon maaf gitu, demi cewek doang, oh my god. Cari kehidupan, man. Find a life. Di mana? Mau sih? Udah belum? Udah. Nggak ada sih. Tapi mau nyobain. Satu aja sih yang pengen gua tanyain. Ketika lo ngelakuin itu, apa yang di pikiran lo? Mister Laju Misteri Malam Jumat. Welcome to the origin. Back to the roots. Gua Bas Taudi. Gua Gayu Refri, Selamat datang di segmen barunya Origin, Mister Laju. Misteri Malam Jumat. Wuduh. Seru gak sih? Seru gak sih? Ya. Tapi malam hari Gimana? ini kita bakal ngebahas itu satu topik yang jarang banget orang tahu dan jarang banget orang lakuin. Dan gua nggak tahu apa ini gitu. Dan gua baru tahu malam ini gitu. Dan menurut lu gimana sih tentang hal ini? Jadi hal ini tuh ya sebenarnya mungkin langsung gue sebut aja ya. Apa? Pati Geni. Pati geni. Pati Geni itu satu ritual untuk memikat perempuan. Dan dia ngelakuinnya itu puasa 40 hari 40 malam. Nggak bakal kuat gua. Nggak Gua makan, bakal kuat. nggak minum, Nggak minum. nggak mandi, Anjing. nggak ngapa-ngapain, nggak ketemu matahari, nggak ketemu orang, pokoknya lu diem doang. 40 hari men. Yes. Gila. Gua makan setengah hari aja gua nggak bakalan kuat. Karena gua sehari makan ya 4 kali sih minimal ya. Itu pun Minimal. sekali makan gue bisa nambah gitu. Benar. Apalagi 40 hari yang bisa ya kita bisa mati gitu. Bisa, karena secara biologis itu nggak mungkin masuk akal. Lu nggak minum 7 hari aja lu udah bisa mati, bro. Tuh. Tapi ada orang yang pernah ngelakuin Pati Geni, guys. Ada orang yang Ada, ngerti gini. ada. Itu menurut gua keren sih dia. Enggak, gua bukan keren, aneh sih, bro. Menurut apa ya? Keren dan gila kalau menurut gua. Lu penasaran? Lu kebayang gak sih dia Nggak, puasa gua 40 hari? Gua nggak kebayang. Apa langsung aja kita undang dia? Panggil aja langsung ya. Kita langsung aja panggil dia. Ini dia Mister Laju kita malam hari ini. Ada Anom Lesmana, silakan. Silakan. Waduh, share bro. Halo. Halo. Kenalin diri dulu lah. Siapa? Nama gua Anom. Panjangnya itu Anom Lesmana. Kayak penyanyi gitu. Penyanyi Anom. Ari Lesmana gitu. Jauh dong. Langsung. Tapi agak masuk dikit. Agak nyerempet dikit. Ya. Iya. Udah langsung aja deh, Anom. Gue pengen apa sih klarifikasi ya? Gimana? Oh iya udah salah. Ada yang salah nih. Tadi gue dengar sedikit opening dari gue di belakang. Boleh. Apa sih Pati Geni itu emang tujuannya untuk ilmu apa sih perjodohan ataupun kayak ngerjain perempuan lah lebih tepatnya ya, lebih nakalnya sih ya. Ngerjain perempuan, tapi sebenarnya itu adalah ilmu kalau dikejauhin banget, misalnya diteliti ke dalam banget, itulah gerbang ngebuka untuk masuknya semua ilmu. Oh jadi
nggak untuk memikat wanita aja gitu ya? Salah satunya itu. Salah satunya itu. Itu ibaratnya dinasionalkan. Oh. Sebenarnya tapi di dalamnya lagi, di kejalannya lagi, lo bayangin sih kita puasa 40 hari 40 malam. Nggak ketemu cahaya, ya kan? Nggak ketemu matahari, ya kan? Sama lah cahaya matahari ya. Nggak makan, nggak minum, ya kan? Nggak boleh tidur. Itu nggak tidur? 40 hari 40 malam tuh nggak boleh tidur, harus melek. Lu ngakuin itu sendirian dan bisa. Lu nggak tidur, nggak makan. Gue nyebutnya bukan alhamdulillah ya bisa. Karena gue juga bingung ilmu ini nih ibaratnya apa ya? Ilmu Patigeni ini masih keabu-abuan sih. Oke. Nggak, tapi secara logika gua nggak masuk nggak di masuk akal. logika gua karena lu nggak makan dan lu nggak tidur. Oke lah kalau nggak makan tapi nggak tidur, lu nggak tidur itu gimana? Emang itu syaratnya. Oke, gini, kita back to the roots lagi. Kenapa awal mulanya lu bisa mengenal si Patigeni sebenarnya? Awalnya banget. Awal mula lu melakukan ritual ini. Asbab gua adalah karena wanita. Oh, berarti emang dasarnya dari perempuan. Sebenarnya gua nggak mau melakukan itu ataupun gua terjun ke ilmuwan gitu. Tapi ada salah satu yang maksa gua untuk terjun seperti itu ya, tuh kesakitan hati cowok gitu loh. Ya tau lah ya kan. Kalau cowok udah sakit hati ya kan. Itu pun bertindak. Nggak juga ya kan. Jadi apa sih, saat gue sakit hati itu ya apa sih kata gue sakit hati dengan wanita itu, gue saking dendamnya, gue saking apanya, pertama gue belum coba pakai Patigeni. Gue hanya asihan biasa. Apa itu? Ataupun ilmu untuk ibaratnya kalau orang bilang sih kayak ngewirid si perempuan itu sih. Gitu loh. Jadi gue ngezikirin perempuan itu, gue ngedoain si perempuan itu, karena gue kesel, gue pengen si perempuan itu minta maaf sama gue. Gue tuh nggak salah loh gitu loh di saat itu. Lu ngezikirin dia. Nah, tapi kan ini ritual yang itu sebelum gue Patigeni. Itu sebelumnya. Sebelumnya. Asbab gue sebelum Patigeni. Jadi Patigeni berarti. Nah, akhirnya itu berjalan lancar. Gue mempuasakan perempuan itu 3 hari, tapi 2 hari udah ada efek. Oh, berarti bisa dibilang lu sebelum melakukan Patigeni ada ritual asbabnya itu pertama kali. Terus ketagihan nih. Akhirnya bukan ketagihan karena gue dideketin perempuannya ya. Ketagihan ilmunya itu. Ketagihan ilmunya, dan di saat itu ketemu lagi asbab yang kedua. Oh gitu. Asbab yang kedua itu benar-benar satu keluarga itu emang dia tuh punya apa sih kayak mungkin guru ya atau kayak padepokan atau segala macam ya, bahasanya padepokan masih di daerah Lampung sini sih. Yang perempuan juga awalnya. Jadi si teman gue itu suka sama anaknya yang punya itu, tapi bapaknya ini guru. Oh iya, bapaknya mungkin udah ilmunya udah banget, udah tinggi banget gitu ya. Bapaknya itu tiba-tiba manggil gua. Padahal bukan lo yang suka kan? Bukan gue yang suka. Mungkin karena pengaruh. Asbab pengaruh pertama yang gue lakuin gitu ya. Jadi akhirnya si bapaknya itu manggil gua, ngebriefingin gua loh. Tapi 4 mata. Lu jangan coba-coba apa sih ngerjain anak gua. Jangan coba-coba nembusin anak gua. Jangan coba lo ngerusak pemandangan di rumah gua. Tuh kata bapaknya. Itu. Kenapa? Kan gue di sini cuma datang nemenin temen. Dan saya juga nggak kenal sama anak bapak gitu. Tanpa harus kenal pun gue udah bisa ngelihat gitu. Gue pun kaget gitu kan. Kok gitu sih? Akhirnya tanpa sadar udah banyak panjang banget gue ngobrol sama si bapak itu. Akhirnya bapak itu tuh nantang gue. Kalau emang lo mau ngerjain rumah sini, ya gue kan tujuan nggak ngerjain sih gitu loh. Cuma main. Iya. Kok bapak ini langsung sujon kan. Emang udah negatif tuh udah terpancar ya. Niat buruk gua tuh kali ya. Akhirnya kalau misalnya lu pengen nembusin rumah ini ataupun pengen ngerjain anak gua tantang lu. Kalau lu bisa ngelewatin gua, oke, mungkin apa itu lupa gua nyebutin apa dia itu. Akhirnya gua terima. Tapi gua mikir dulu. Nah, di saat itu gua datang ke tempat apa sih? Nah, setelah itu sebelum gue datang ke bokap gue diadu dulu sama anak buahnya. Digebukin dong gue 3 orang. Sangkan gue punya silat, padahal gue nggak punya silat. Sangkan gue saktinya orang gitu. Tapi kan, tolong sih gitu loh. Gue taunya diadu sama anak buah dia gitu kan, sama murid-murid dia itu. Ya gue pulang babak belur dong cuy. Pulang kan, gue kan sedih ya kan. Pulang mau nangis kan, gue aja umur 21 tahun loh. Ya kan, digebukin masih sakit, masih nangis ya kan. Pulang ke rumah, bokap gue nanya, kenapa lo? Kata dia. Ya, kok manggil bokap gue ayah? Ya, kayaknya Anda mau belajarin sesuatu deh. Ilmu yang mungkin lebih dari yang kemarin.
bokap gua ngekek. Ternyata bokap udah menyiapkan. Oh, bokap lu udah nyiapin dari sebelum. Ini pasti perempuan lagi kata bokap gua. Kok lu jelek amat sih gitu. Enggak gitu loh gitu kan. Bukan formatnya ke arah situ sebenarnya. Bokap gua kayak enggak loh ya gitu kan. Emang kan bokap gua secara kayak orang Korea sih kan. Guanya agak produk gimana gitu. Nyokap gua hitam. Jadi bokap gua itu oke, kata bokap gua kan, lu mau pelajaran ilmu yang kayak mana kata dia. Gua cuma punya satu kata dia. Ibaratnya kata dia itu uncaan lah ya. Iya. Kata bapak gua itu uncaan, kira-kira lu sanggup nggak jalaninnya? Apa dulu tuh yang ASEAN biasa kah atau cuma puasa seminggu tah atau gimana? Enggak atau ini ASEAN untuk wanita atau ya memang untuk perempuan kayak memang kalau kesalahan perempuan, tapi ini bukan kesalahan perempuan ya, ini satu keluarga. Karena lu ditantang aja sih. Karena lu ditantang sama bokapnya. Bokap itu sujon gitu sama gua gitu loh. Kok gua pengen nggak kayak mau nembusin anaknya gitu. Anak itu nggak cakep loh gitu loh. Kalau dia nonton kesel loh gua. Gua punya nafsu men. Iya. Gua tuh baru datang loh gitu kan. Jadi tapi lanjutnya akhirnya bokap gua apa sih? Yaudah, akhirnya bokap itu ini namanya pati geni. Lu sanggup nggak lo? 40 hari 40 malam lu puasa, nggak kena cahaya matahari, lu melek nggak tidur, lu nggak makan nggak minum, lu nggak ngomong, tapi lu diem diri di tempat gelap. udah itu aja. Itu gimana? Di kamar lu sendiri. Kebenaran kan rumah gua tuh kayak berdua gitu. Iya, ada 2 rumah. Bokap nyokap gua tuh di sebelah. Nah, gua kakak gua itu di sebelahnya. Sekat tembok gitu, jadi ruang tamu tuh ke situ bukan ke sini. Oh iya Pak. Jadi ada 2 pintu. Lu yang ngasih apa namanya ritual ini. Nah, berarti secara langsung bokap lu itu pernah dong ngelakuin hal yang sama gitu. Apa gimana? Bokap gue itu pengalamannya banyak. Jadi Banyak. kebenaran itu ilmu yang lulusnya. Oh, berarti gini, sama. Berarti bokap lu sebenarnya udah pernah ngelakuin pati geni sebelumnya. Mudanya. Dan dia berhasil. Berhasil. Dan di lu pun akhirnya karena kecewaan lu tadi akhirnya Tapi dia ngelakuin hal yang sama kan ke si Jadi wanita apa kemana? silsilahnya itu pertama itu kakak gua awalnya yang melakukan pati geni. Kakak gua lulus. Ternyata ilmu ini emang niatnya mau diturunin sama bokap gua tuh. Tapi mungkin bokap gua dapat bisikan dari mana gitu kan, bisikan gaib-gaib gitu, katanya sih anak kedua lu ini bakal ngelakuin. akhirnya lu ya Ternyata benar gitu kan. bener. Bokap gua ngekek lah. Ya bener, ternyata Ya udah. anak gua pengen Akhirnya ikut juga, ya gitu. akhirnya ya udah kata bokap gua, jalanin lah kalau lu sanggup. Pasti lu sanggup. Tapi kan kalau misalnya secara manusia biasa kan alam nggak kuat ya. Ya aneh lah, nggak masuk di akal. Besok jam 2 malam lu bangun, kita coba untuk pertama kali katanya. Jadi oke lanjut gimana? Jadi setelah pertama kali gua apa sih bangun, nah gua melakukan sesuatu yang pertama kali itu. Gua dimandiin. Gua dimandiin jam 2 malam itu sama ya mandi kembang gitu lah ya kan. Itu di mana Mandi tempatnya? kembang tengah malam itu. Di rumah lu itu Itu lah di rumah ya? gue Di itu. rumah lu? Rumah gua kan ada sumur tua. Ya, terus Nah, dari situlah. Itu pun airnya kata bokap itu airnya pun dari 7 sumur dari 1 gang itu. Gitu loh. Jadi diambil Satu gayung. Oh, Satu gayung, sisanya mah sumur di situ. Penuhin. Jadi udah itu akhirnya dimandiin jam 2 malam sampai jam 3 itu. Besok lu puasa. Tapi lu jam 6 pagi lu makan. Dari sekarang lu puasa jam 6 pagi lu makan. 6 pagi. Berarti jam 2 malam lu dimandiin. Ngapain gua puasa kan kira gua kan? Iya, karena lu cuma jedanya berapa jam doang. Lu jam 2 dimandiin, lu nggak makan, terus jam 6 pagi lu makan. Jadi makan jam 6 pagi itu makan apa? Jangan makan basing-basing kata dia. Oh, di situ ternyata. Nah, jadi pas gue jam 6 pagi, ya kan? Masuk dapur gue udah panggil piring dong, ambil centong-centong. Kayak sarapan biasa ya kan? Iya, kan? Kata bokap gue nggak gitu, kata dia kan. Katanya mau jalanin, katanya. Iya. Emang dari awal udah nggak mulus kali ya. Iya. Udah salah peset, udah salah langkah. Jadi si bokap gue tuh ngambilin 1 centong, dikepel ke tangan gue. Dikepel sampai kepelan sampai bulat gitu. Itulah yang apa sih yang lu makan. Jangan ngerokok kata dia. Jangan jajan, jangan apapun. Makanan lu cuma nasi putih sama air putih. Jadi cuma makan nasi putih sama minum air putih. Jadi jatuhnya bukan puasa sih, kayaknya mutihin gitu loh. Bersihin ini kayaknya. Selama 3 hari tuh gue makannya begitu. Harus berbau, maksudnya harus yang putih gitu. Iya, hanya nasi putih dan air putih.
bukan yang lain-lain. Bukan yang lain-lain. Kan kalau putih itu kayak susu juga putih gitu. Enggak juga, itu juga. ada rasa. Ini enggak ada rasa. Ya benar-benar Tawar, flat. flat. Benar-benar. Kira gue kepel, gue makan, gue minum pun ditaker hanya 1 gelas. Nggak boleh lebih, nggak boleh ngenyangin di air putih. Oke, terus lanjut. Jadi gue minum udah 1 gelas itu udah di apa sih kayak di mungkin dibaca-bacain bokap gue kali ya. Hah? Jadi setelah udah gitu loh. Nanti jam 12 siang itu gue makan begitu lagi. Makan itu lagi. Jadi jam 6 pagi, jam 12 siang, Nah, jam 3 sore begitu juga. jam 3 sore, Masuk ke jam 9 malam. jam 9 malam. Mungkin kalau diukir jadi apa gitu lambangnya. Iya sih. Kayak layang-layang. Iya. Nah, Tapi oke, terus itu 2 hari. Ketiga hari gue nge-full puasa. oh full puasa nggak makan. Besoknya gue langsung besoknya, nah gue puasa nge-full, bukanya sama. Sama juga. Bukanya kayak biasa, maghrib. Terus apa sih habis sholat maghrib buka, makan, minum, udah. Lu tidur dari sekarang. Hah? Esok mulai dari apa sih? Mulai dari jam nanti tidur bangun mulai dari jam 1 malam. Jam 1 malam. Jam 1 malam gue mulai. Itu gue nggak pakai baju dong. Ya lu nah itu gimana Setelah keadaannya? tidur gue kan tidur. Nah jam 1 malam dibangunin. Jatuhnya kan udah masuk hari kan, hari Iya, pertama. benar. Masuk hari pertama jam 1 malam. Gue tuh buka baju, buka celana cuman pakai celana ini doang, kayak apa ya? Boxer aja. Enggak telanjang bulat. Enggak, gitu, boxer aja. Ya kan, boxer gua imut banget kan kecil. Iya sih. Jadi akhirnya boxer doang. Udah, lu pilih tempatnya dan lu pilih lu mau duduk atau mau tidur terserah lu. Senyaman Mungkin karena lu. sana malam ya kan, Iya. jadi gua milih untuk tidur dan gua tidur di bawah ranjang. Oh, jadi gini. Mungkin gue gambarin ya. Heeh. Jadi lu itu masuk ke dalam ruangan. Dalam ruangan itu lu tiduran di bawah ranjang, di mana kamar lu itu nggak ada cahaya berarti kan? Nggak ada. Nggak ada cahaya matahari masuk. Sebenarnya nggak ada jendela juga. Nggak ada jendela. Ya, iya benar sih. Berarti lampu juga mati. Mati. Lampu dicopotin sama bokap gua. Listrik dirusak. Berarti emang niat sih bokap lu untuk Karena ngilangin lu sebenarnya. takutnya nanti kan tombol lampu itu di luar, Ah. luar kamar. Takutnya nanti nyokap gua datang ketrek ya kan, hidup gagal dong. Iya sih. Lapar gua nantinya Iya, ya kan. iya. Dan Akhirnya, tahu ini hal ini cuma bokap lu aja. jadi bokap gua ngomong sama ke nyokap, Hah? si Anam kerja di luar. Oh. Emang Gitu. licik ya. Baju-baju itu ya jadi digembok, kamar itu disimpan bokap gua kuncinya. Gitu loh. Jadi akhirnya si apa sih? Bokap gua udah jam 1 malam tuh lo pilih. Nah, akhirnya gua milih untuk tidur. Seharusnya bisa duduk doang dong. Iya bisa. Tapi nggak boleh tidur gitu loh. Tapi gue milih untuk lebih refleks aja lah gitu, lebih enak. Iya. Set masuk ke dalam keranjang, biar lebih aman. Dan lu memilih tidur itu dan seterusnya lu harus tidur gitu. Nggak boleh Nggak gerak. boleh duduk, nggak boleh Nggak boleh tidur apa-apain. aja gitu. Oke, ini berarti udah masuk ke pengalaman lu melakukan pati geni di hari pertama. Di hari pertama. Nah, ini yang menarik. Apa yang lu alamin selama pati Nah, geni itu ini. sebenarnya? Efek apa sih yang Jadi lu dapet? setelah mungkin setelah gue gagalnya kan, setelah gue gagal ya, balik untuk kegagalan dulu. Nah, bokap gue tuh menceritakan semuanya yang gue lakukan, Oke. yang dirasakan gue, yang dilakukan karena kebenaran yang dirasain sama gue dan bokap gue yang itu sama. Hampir sama. Jadi di awal di 3 hari awal itu gue nggak apa-apa. Nggak Gue apa-apa. ngerasa kenyang. Kok gitu? Gue ngerasa kenyang dan gue ngerasa nggak haus. Tapi pikiran gue udah kemana? Udah mulai hilang. Itu berarti efek dari yang udah lu lakuin ritual sebelumnya itu ya? Jadi gue udah masih merasa kenyang dan masih merasa nggak haus gitu loh. Kayak normal gitu aja. Cuman gue ngerasakan dingin karena gue di semen, Iya ya kan. sih. Gobloknya gue nggak pakai tikar gitu waktu itu. Dan akhirnya di bawah ranjang kan ranjang gue agak tinggi sih, Iya. ya kan. Jadi agak lumayan tuh gue tidur ya kan. Oh, iya. Jadi pas gue tidur tuh ya pikiran gue udah mulai kemana pertama 3 hari pertama. 3 hari Mungkin pertama tuh nggak ada apa-apa. cuman gini loh, Nom. Kita tidur aja karena susah tidur gitu. Ketika kita mau tidur, kita susah tidur, biasanya kita kan menghayal lah Nah jadi segala macam yang di jadi gini pikiran lu tuh kayak kuncinya itu ada di 3 hari kemarin. 3 hari pertama. Jadi pas gue disuruh tidur sehabis maghrib, setelah habis isya, setelah gue tidur, bokap gue tuh ngasih apa gitu, gitu. Apa itu yang buat lu Mungkin. bertahan gitu? Jadi bokap gue kuncinya cuma ada di pertama itu. Di ritual sebelum mulai peti geni itu. Di 3 hari itu, yang di hari ketiganya lu tidur kan lu nggak tahu gue apain. Iya sih. Kan lu bangun pun tepat waktu 12:30. Iya. Gue bangun tepat waktu 12:30 dan gue ngerasa nggak ngantuk di situ. Buka baju dan cuma ngerasa dingin doang kan, biasa lah. Iya. Langsung masuk ranjang kan, gue lakuin, dikunci, apa sih listrik dirusak, Iya, ya kan, panel listrik untuk cekin pintu kamar gue itu dirusak, lampu dipatiin, semua ditutup,
ya kan, pokoknya udah ya steril lah di kamar gue itu, udah gelap-gelapnya umat lah. Lu bayangin lu mati gelap, lu kayak merem tapi lu melek gitu loh. Kayak buta-butanya manusia gitu loh. Tapi lu melek, nggak boleh ngomong, nggak boleh berteriak. Oke, 3 hari pertama kosong pikiran gue, melamun aja, masih mikirin dunia lah gitu. Kawan gue gimana ya? Masih gitu, masih orang normal lah. Handphone gue lupa dicas gitu kan. Handphone gue masih handphone Sony Ericsson yang karetan itu loh. Tonton lama bro. Yang buat nimpuk anjing itu kan. Iya sih. Ya kan pukak ya kan Nimpuk cewek waktu itu juga boleh. Kan kain-kain gitu. Udah akhirnya hari keempat, hari kelima, keenam, di hari ketujuh malah. Di hari ketujuh mulai berdatangan seluruh makhluk-makhluk yang ada di rumah. Nah, jadi mungkin mencium bau. Di hari keempat gue udah nggak sadar, tapi melek posisinya. Itu udah gue rasain apa-apa. Itu lu ngebayang pikiran Iya, ngerasa hilang aja gue. Karena lu nggak tidur ya. Perasaan lu nggak tidur apa emang efek dari Gue nggak pernah ngantuk, nggak pernah lapar, nggak pernah haus. Tapi gue ngerasakan dingin, ngerasakan pegel, gitu loh yang gue rasain. Dan gue mau bangun tuh emang kan nggak boleh, gitu loh. Dan di situ kan sembari itu kan gue terus bacaannya apa yang dikasih bokap gue itu kan, bacaannya itu kan gue baca terus apalin kan. Ya akhirnya di hari ketujuh mulai berdatangan makhluk yang ada di rumah dulu. Berarti lu ngelihat secara nyata dengan mata lu. Posisi melek merem, tapi lu gini loh, pandangan gue tuh gini, antara gelap tapi keabu-abuan, lu bisa ngeliat sosok. Oh, bisa gue bilangin antara sadar nggak sadar. Jadi gini nih, gitu ya? jadi antara lu ditutup gini kan, nah selalu kucek gini, ya, lu gini, nah itu antara buram sama enggaknya itu kelihatan. Tangan lu tapi nggak kelihatan. Cuma yang kelihatan tuh ya makhluk itu. Bahkan ranjang gua yang di atas itu nggak ada. Tapi kok tiba-tiba ada yang nempel di atas depan muka gua. Nah, iya sih. Mukanya hancur gitu. Itu makhluk apa kira-kira? Gua nggak tahu itu. Itu cewek bentuknya udah rambutnya kemana-mana, ya kan? Apa sih? Mukanya hancur, bau. Kuntilanak apa? Mungkin itu. Bau banget sampai deketin mata gua itu. Setatapan dong. Iya. Tapi lu nggak merasa takut atau gimana? Enggak. Gemeter aja. Heeh. Tapi karena bacaan nah, itu tadi yang gue bikin ilmu itu abu-abu karena masih berbacaan Islaman gitu loh. Oh, paham. Itu yang gue bingungin. Paham. Terus gini, setelah lu di hari ketujuh berarti ya? Di hari ketujuh lu melihat makhluk-makhluk yang ada di sekitar rumah lu. Setelah hari-hari itu yang paling berat, yang berat lagi gimana tuh? Di hari ketujuh itu gue ngerasain ada yang sepandangan sama gue. Dan setelah itu gue sempet nanya bokap gue lagi sebelum gue kesini kan, gue riset bokap lagi kan, apa aja yang gue rasain waktu itu. Nah diceritain lagi sama bokap itu di hari ke 12. Apa? Dari 7 ke 12. Nah di hari ke 12 tuh udah bukan setan lagi yang datang. Apa? Udah demit-demit. Demit itu apa ya? Demit itu gini, bahasa demit itu bahasa Jawanya ya mungkin ya. Jadi kayak siluman. Di atas setan atau? Ya di atas setan itu ya mungkin ya bangsa jin yang udah berwujud aneh itu ya, yang mungkin kata orang itu yang wah mukanya kuda gitu kan, badannya manusia. Nah yang lu lihat gitu. Di tempat lu waktu itu? Nah yang gue lihat itu mukanya itu kayak ikan, mukanya kayak ikan tapi badannya itu bersisik kayak manusia, ya kan, badannya tuh panjang. Nah itu ngeringkel gue, lu bayangin sih kayak dipeluk gini. Ya aneh ge. Digeluk, diendus-endus gue. Aneh-aneh. Dan itu gue ngeliat congornya gede banget coy. Itu taringnya itu bau banget. Lu ngerasa? Belisnya begitu kan gitu loh, ibaratnya anjir siluman ini kali kan. Mungkin dalam tapi enggak, itu malu masih dalam keadaan sadar kan, itu kayak sadar. Batin lu, otak gue tuh masih mikir. Wah. Tapi mikirnya tuh bukan mikir ke luar lagi, mikirnya tuh daerah situ. Iya. Pikiran gue tuh udah bentok di daerah situ. Nah itu tadi yang kata gue tuh yang ibarat lu tutup mata, lu buka tapi antara mati lampu keabu-abuan. Dan lu cuman merasakan gemeter aja badan lu dan dingin, ada yang sampai ngeret itu kan. Jadi sampai gua lu nggak merasa nggak berusaha untuk kayak ngelawan gitu enggak. Gimana? Gue tuh hanya melengos kanan kiri gitu. Iya. Melengos kanan karena kiri. Karena emang aturannya kayak gitu lah. Ya. Yang penting gue nggak bangun dari tempat itu, gue nggak gerakin kaki begini, nggak begini. Oh itu nggak boleh kanan. Juga? Yaudah. Gue hanya melengosin pala gini doang. Setelah hari ke-12, apa lagi tuh? Itu masih berlanjut terus. Itu sampai kata bokap gue tuh sampai 3 hari buntutnya sampai keluar dari kamar. Keluar kamar? Iya. Jadi bokap gue, jadi selama itu kata bokap gue tuh kan selalu merhatiin. Ya ngawasin kan?
kan gue merinding. Iya. Dia ngawasin pasti. Jadi Terus bokap gue tuh nyamperin ke dalam ke ruang sebelah itu, buntutnya tuh udah sampai geleber-geleber gitu. ih, Mau dibantai yang bokap gue kan, cuman ya ini ujiannya gitu loh mungkin kan, kata bokap gue kan, ini ujiannya lah gitu kan mungkin. Dah jadi sampai 3 hari itu gue ngerasa masih dipeluk sama dia tuh, bau gue tuh masih bau aneh gitu sekeliling gue tuh. Dan sempat ada sempat kayak lendir itu kayak ngejilat, mungkin dijilat kali ya, jadi kayak seret gitu kayak dimakan. aneh sih. Tapi gue pribadi pun pernah punya pengalaman nyium bau setan itu emang aneh sih. Lu gini loh, lu tahu bangkai kucing nggak? Iya. Lebih busuk dari bangkai kucing. Ih, Oke, itu hari ke-12. Ke-12 itu berlanjut sampai hari kata bokap tuh sampai hari ke-15 itu buntut tuh masih gelewer-gelewer sampai depan rumah. Oke. Depan pintu gua itu. Iya. Jadi setelah itu di hari ke-22. Hah? Di hari ke-22 itu nah itu udah kayak wujud apa sih? Perempuan, tapi ada wujud laki-lakinya juga. Hudson nih kan? Enggak juga, Bukan, maksudnya itu dia genti berdua. Jadi makhluk itu genti-genti. Iya, apa satu genti-genti. makhluk itu dan dia genti-genti aja. Dan yang sependengaran gue tuh kayak ada yang lari, itu biasa sampai beberapa hari itu. Yang lari-lari itu biasa sih. Dan gue tuh udah mulai ngerasain kelaparan itu mulai di hari ke-17 itu lah, mungkin setelah dipeluk erat itu gue ngerasa lapar, kayak hawa gue tuh diisep gitu loh. Tarik lah gitu Ya ya. mungkin apa entah gue diapain gitu kan, kayak hawa apalah gitu udah ya kok kayak gini sih gitu loh. Iya, Bang. Cuman kan tetap kemudian dia udah pikiran gue udah hilang. Iya. Yang gue lihat itu bukan kamar gue lagi loh. Ya kayak dunia lain lah Kayak ya. yang gue lihat tuh kayak apa sih? Ini itu ruangan yang udah gelap banget, yang udah banyak ininya gitu, udah banyak isinya. Udah kayak gue di dalam tanah gitu loh. Nah, balik lagi yang di hari ke-22 ya. Nah hari ke-22 tuh perempuan sama cowok laki. Tapi laki itu besar tinggi, itu ngedudukin gua perut. Nah itu gua nggak bisa napas. Nah itu doang. Kalau anak bayi step. Iya. Nah, gua tuh kayak mau teriak tapi nggak bisa, boleh gitu iya. kan, apa gimana gitu kan. Tapi bokap gua tuh selalu merhatiin setiap harinya selama gua ngejalanin itu. Jadi apa sih didudukin, Kontrol gitu juga. kontrol. Terus. Karena dong deket kan di rumah kan, jadi dia didudukin, gue itu didudukin, si cewek itu ada tiduran di leher gue loh. Tiduran. Duduk itu yang laki. Yang tiduran cewek. Ya, tiduran cewek tuh gini, palanya. Oke. Jadi antara leher sama gue tuh, leher dia tuh ke sini, nih muka, ini leher gini nih. Nafsu juga Nom sama lu ya Nom ya? Karena itu tujuan gue kan ya emang kayak ke wanita ya, jadi yang ngeganggu tuh perempuan semua rata-rata. Paham. Terus Laki gimana itu lanjut? duduk gini, hitam besar tinggi gitu kan, berbulu itu. Mungkin apa sih kata orang tuh mungkin genderuwo atau apalah gitu ya, gue juga nggak tahu ya. Gondrong rambutnya. Ya begitulah, gue Ya. juga antara sadar sama enggak gitu kan. Karena yang gue lihat ya begitu-begitu, Ya. yang ngeliat tuh yang beraktivitas sama gue, Iya, paham. yang dorong tuh beraktivitas sama gue, itu sampai tidur gini loh. Gue ngebayanginnya ngerinding sih. Kalau gua ya. Terus lanjut, terus gimana? Nah di hari ke-22 itu sampai itu mungkin agak lama juga, gue juga nggak tahu ya itu apa itu. Yang jelas itu ngedudukin gue lama banget. Mungkin selewatnya waktu kali ya. Iya. Itu mungkin udah beberapa hari. Yang terakhir tuh yang gue ketemuin, yang gue rasain temuin yang jelas banget nenek-nenek. Ini yang gue merinding. Nenek-nenek, ya Allah. Terus? Di gini nenek-nenek itu duduk sama gue di samping tangan gue itu, mijitin awalnya. Tapi sambil nyiri. Ih, Sambil nyiri, tapi tapi ini kayak dia bawa gendongan, ya kan? Itu jelas banget itu. Bokap gue tuh pertama awal tuh ngomong gini, setelah nanti lu mau deket, nanti di terakhir kalau lu lulus nanti ada orang yang apa sih yang datang yang punya ilmu ini, yang dulu pernah ngelakuin pertama kali, Ini, itu bakal nenek datang. itu, apa? Bukan itu. Ternyata kata bokap gue setelah gue sadar itu kan, setelah yang sudah sadar, kita bahas kesadarnya dulu. Iya. Gue cerita sama bokap gue, terakhir yang jelas kelihatan itu nenek-nenek. Itu masih anak buahnya. masih anak buahnya sang penciptanya Iya, si yang pencipta si ilmu ini itu. gitu. Jadi itu termasuk apa ya, jin ya, itu udah masuk jin itu. Nggak paham. Gue juga nggak tahu. Nggak Ida ngerti. nyiri, ya kan, nyijitin gue gini sambil nyiri, kayak rasanya mau ngeludahin muka gue itu.
pakai sirih dia itu. Tapi dia sambil gendong sesuatu, pakai kain jari itu. Iya. Pakai baju kayak embok-embok itu. Iya. Ada Jawa Ininya tuh dicepol gitu, Iya. putih rambutnya itu. Itu yang sadar gue lihat. Jelas bener itu. Sampai nyirih itu. Nyirih itu udah ininya netes-netes semua. Iya. Nyirih itu. Gini aja. Ambil Mukanya hancur atau? Hah? Mukanya kayak nenek-nenek, tapi nenek-nenek itu kayak serem banget gitu loh. Auranya serem lah gitu ya. Kayak mana sih? Ya, gue nggak bisa apa Iya, ya, iya, bukan nenek-nenek gitu loh. Sampai nyiri itu, nah nyiri aja kan dia, gini, netes-netes itu, kayak Iya. rasa mau ngeludahin gue itu. Nah, terus? Nggak lama, pintu kebuka terang, bird aja. Nenek-nenek itu udah nggak ada. Nah, gue tuh udah hilang tuh, udah mau hilang, udah mau mejem, tapi gue giniin lagi, melekin lagi kan, mau mejem, melekin lagi, masuk, nyokap gue ternyata masuk. Itu di hari ke 36. 36. Ternyata itu hari 36. 4 hari lagi, Nom. Itu 4 hari lagi gue lulus. Ternyata gue udah sebulan lewat 6 hari. Waduh. Dan setelah nyokap lu masuk? Masuk, nyokap gue nyapu. Hah? Nyapu, seret nyapu kan. Iya, nyapu. Sebelumnya bukannya sama bokap lu dikunci? Minta kuncinya, nggak tahu entah gimana ceritanya. Pokoknya dia bisa ngebuka Bokap lah. gue tuh ke pasar, kan ada warung. Iya. Bokap gue ke pasar, belanja warung. Iya. Cerita dari bokap gue tuh. Setelah gue sadar tuh kan, Iya. bokap gue cerita belanja warung, beres rumah. Nyokap Mak gue ini, Iya. gue ini pintu gue dibuka. Jadi dia nyapu bawah ranjang. Kok keras. Gue juga ngerasa kesapu kan, udah agak sadar gue itu, Iya. sadar tapi nggak bisa ngapa-ngapain itu, Iya. udah kayak berarti kayak orang disuntik narkoba banyak gitu. Nggak pernah ngalamin sih, Nom. Nggak pernah ngalamin. Yang disuntik narkoba banyak itu udah kering gue tuh, udah disapu, kesapu tangan gue, keluar lah dari alas itu serat gini. Nah, Langsung mbak gue teriak-teriak dong, langsung ngedenger, langsung sadar gue kebangun, tapi badan lemes, sakit badan gue langsung di situ. iya. Sakit banget, langsung kerasa lapar, langsung kerasa kering. Oh, Kayak itu langsung efeknya itu langsung kayak ya? nyawa itu udah di leher. Tuh, Iya. di situ. Efeknya tuh langsung kerasa semua. Kerasa semua di situ. Nyokap gue langsung, lu ini ngapain Om? Yang gue dengar itu, lu ini katanya kan, lu mau jadi sesat lah. Tuh dia kan ditarik, tangan gue dikeluarin tuh kan dari ranjang tuh diseret keluar, dibuang ke depan rumah. Emak gue ngambil air seember disiram buah sama ember-ember di pantai ke gue. Sadar Nom, sampai nangis itu. Sadar, bokap gue pulang. Udah ngeliat anaknya. Jadi bokap gue ngelarang lah kan, diceritain lah bokap gue. Ya Nah, gitulah. dari situlah gue tuh wujud gue tuh putih banget ya, putih kurus kering gitu kan, bibir tuh udah putih banget itu kan, mata tuh udah celong hitam itu. Karena lu gak makan, gak minum. Apa sih, rambut gue tuh rontok udah, rambut gue tuh Ya pokoknya udah kayak apa sih, di bagian sini tuh udah agak botak. Iya. Di sini udah botak. Berarti bisa dibilang praktek pati geni yang lu lakuin itu gagal. Gagal karena kan 40 malam, Iya, gagal. gue 36 hari 36 malam belum sampai situ dong. Efek yang lu terima itu gimana ketika lu gagal itu? Sakit badan gua, nyawa itu udah kayak des leher pas gua ditarik nyokap gua itu. Iya. Gua tuh cuma ngedenger suara emak gua doang nangis-nangis, teriak-teriak. Iya. Sama kerasa disiram air sama ketimpa dilempar ember sama gua tuh. Disiram air tapi sama ember-ember jatuh. Tapi kegagalan lu ini ada nggak sedikit efek gitu? Efeknya banyak. Apa? Jadi pertama setelah 36 hari itu bokap gua mulai ngobatin gua, Iya. mulai mulihin gua lah ya. Mulihin untuk Jadi mungkin itu taruhannya nyawa kali ya. Iya. Mungkin bokap juga udah bingung kan. Tapi nggak dibawa ke rumah sakit, nggak dibawa kemana. Cuman diminumin air. Udah setelah diminumin air, gue tuh baru bisa makan di hari keempat setelah gue sadar. Setelah sadar 4 hari baru bisa makan. Itu pun makannya nggak nasi. bubur. Gue pertama dijejelin nasi sama gue. Ya, masuk, Muntah kan? dong. Biasa. Muntah dong. Karena di beberapa hari itu gue dijejelin minum terus. Iya. Apa ben nggak kaget mungkin ususnya kali ya. Iya. Dingin tuh. Nah, emak gue kadang ngeliat anak kayak begitu udah dicomot nasi sesendok mau dijelin bisa. langsung nggak bisa dong. Ya kan. Terus? Bapak gue langsung buatin bubur aja tuh. Pemulihannya gimana yang bokap lu lakuin ke lu? Hari ke-6
mau ke seminggu itu itu inget banget gue di hari Sabtu itu. Di hari Sabtu itu udah bisa bangun. Udah bisa duduk, tapi kurus gue. Iya. Gue ngaca itu sedih loh. Iya. Mata masih celong, rambut udah gue botakin itu. Iya. Rambut udah dibotakin sama bokap kan. Jadi ini bener-bener kayak Ya udahlah. gitu loh, apa sih gitu Aneh loh, lah. sesat lo gue ini. Makanya kalau ditanya orang gitu, lu pernah nakal dong? Pernah gitu. Gue tanya lagi orang itu, lu pernah sesat ya? Ya lu pernah, gua enggak, jangan sampai sesat. Gue tanya balik bingung orang itu, pernah sesat ya kan? Bingung. Gue masih penasaran sama efek dari lu gagal itu sih. Mungkin kalau lu berhasil, Jadi setelah gue lah. sehat ya, setelah gue sehat ya, mungkin gue udah sehat nih, setelah dari gue sehat itu udah gue berhasil, tapi emosi gue nggak stabil. Kayak gini, kayak tentara abis pulang perang, dia tiba-tiba ke rumah. Ya panas, bawanya emosi kan harus diasingin segala macam. Walaupun udah diasingin kan, pulang tuh masih belum stabil emosi. Nah itu, jadi gue tuh ngeliat orang tuh kayaknya mau ngajak ribut aja, ya kan mau ngajak berantem aja kan. Langsung kedua, makhluk halus yang datang itu gue uber, ngeganggu aja kan. Gue uber sama. Berarti dari kegagalan itu lu ada efek dari ngelihat bisa semua. ngelihat juga. Dikit-dikit lewat dia orang ngelihat, dikit-dikit lewat, dikit-dikit ketawa, dikit-dikit nimpuk. Macem-macem yang lu lihat. Macem-macem. Ya deretan rumah itulah. Penghuni-penghuni di situ. Kayak pocong segala macem. Iya itu sampai berdiri, sampai bodoh lah atau sampai gitu gua. Ngomongnya bodoh lah, ngapain sih lu gitu. Kayak gitu. Masih gua belum stabil tuh. Sebulan dari situ masih belum stabil tuh, di hitungan dari 4 hari mau ke 1 bulan itu belum stabil. Tapi udah bisa bangun berdiri. Iya. Nah ini akhirnya masih kurus gua. Iya. Jadi masih itu terakhir itu pas emosi gua ada agak kurang stabil tuh mau mendekati ke akhir bulan. Setelah gua 36 hari mendekati ke akhir bulan itu gua ketemu apa sih kayak sosok orang tinggi. Gua lagi main gitaran di depan. Gitar ditimpuk dong sama rokok. Iya. Tapi cerutu gitu. Kena muka. Buah, gitu kan. Kena muka, gue lempar gitar. Pohon itu. Full aja kan. Tapi yang jatuh itu ya batang jambu. Bruk aja. Tapi batang jambu totonya di belakang gue tuh udah besar tinggi itu. Itu lu sendirian? Sendirian itu. Jam 3 malam masih efek dari puasa itu karena nggak tidur jadi jarang tidur guanya. Iya. Masih tidur tuh masih paling sehari tidur besoknya enggak. Besok tidur besok enggak gitu. Masih bisa melek gitu loh. Terus. Tapi badan capek banget gitu kan. Iya. Jatuhnya batang pohon itu jambu itu pohon jambu air tuh bruk aja kan. Apa sih mungkin ngamuk kali ya dia apa gimana itu nampol leher gua. Buak gitu langsung. Jatuh bruk aja kan. Diuncal gua masuk comberan. Lecet semua, terus aja, tolong, gua kayak gitu kan, nggak ada beban, tolong, kata kan, sampai diuncal begitu kan, sampai udah kayak comberan semua udah, akhirnya dari situ pingsan 2 hari. 2 hari pingsan, bukan pingsan sih kayaknya. Mati. Pingsan 2 hari itu. Pingsan 2 hari itu mati yang di comberan itu. Iya, tapi masih berderet. Enggak, pingsan 2 hari itu dari comberan itu pingsan. Ya kan? Mungkin ditemuin paginya kali ya. Kata pas gue bangun, kata bokap gue udah bangun gitu. Bokap gue gitu. Oh, udah bangun gitu dia. Emang kenapa? Kan tidur sih ya. Malah lu bokap kan lu tidur udah 2 hari. Koma berarti ya. Kenapa lu katanya? Kemarin terakhir digangguin sama yang di pohon itu. Ya itu yang ngedudukin lu waktu itu. Kurang ajar setan ya. Kalau lu lulus kata dia kan, lu bisa ngelawan gitu. Minimal lu bisa setara lah. Kata bokap gua bahasanya begitu kan. Jadi kata gua jing ngelamun lagi gua kan. Nah dari situlah gua mulai nyesal. Kata bokap gua jadi setelah lewat sebulan dari 36 hari itu, hari kedua bulan itu dari hitungan dari 36 hari sebulan ke hari dia pas kedua bulan itu gua apa sih coba sharing sama bokap. Nah sekarang lu apa sih ya tobat lah gitu loh. Rasanya lah lu udahlah tinggalin aja. Nggak ada guna ilmu kayak gini gitu. Bokap lu yang ngasih tahu. Bokap lu juga yang ilmu. Karena bokap gua dulu sejarahnya lulus. Tapi bokap gua tuh 40 hari lewat 6 hari. Kelabasan. Bokap gua gurunya lupa ngebangunin dia di goa.
Oh dia di goa Di dulu? gua, di gunung. Dulu tuh ada Gunung Kaliawi. Kan dulu, zaman udah tahun 80-an sekian itu kan masih hutan semua. Iya. Nggak ada namanya mall-mall kayak gini kan. Iya. Motor-motor gini nggak ada juga Nggak ada. sih. Bokap gua juga sama sejarahnya. Gara-gara apa sih, ngapelin satu perempuan, dia digebukin satu kampung. Akhirnya dia praktek lah ya. Nah, akhirnya bokap gua kesel mau balas dendam sama orang satu kampung itu. Ya, akhirnya bokap dikasih ilmu sama gurunya, ilmu yang itu Sama. ngebuka itu. Yang dipraktekin sekarang Nah. juga gitu. Dia di gua itu 40 hari lebih. Wah. 40 hari 4 malam lebih lewat. Ditepuk baru gurunya lupa. Tapi pada intinya Pati Geni ini bukan hanya untuk wanita lah ya, untuk Gerbang ya. gerbang apa untuk Nasionalnya wanita. Iya, oh nasionalnya wanita. Nasionalnya disebut orang ini ilmu pelet, Ilmu pelet. ini ilmu puter giling, atau ini ilmu apalah itu. Jadi sebenarnya karena kan di situ kita saat melakukan itu semua jiwa kita tuh bersih sih. Kalau intinya yang gue saring ya, jiwa kita tuh bersih. Tapi kita berinteraksi sama semua makhluk. Kecuali manusia ya. Iya. Makhluk yang di luar dari manusia loh. Iya. Udah sih. Entah setelah gue berapa hari itu, entah apa yang digangguin gue. Tahu nggak nama kata bokap gue tuh? Di kamar lu tuh ngejubel, Ngumpul semua. ngumpul semua. Langsung di luarnya belum. Dan Ada itu berebut mau masuk semua. dan gitu. itu bukan makhluk bagus kata dia. Gue juga aneh kok lu ngakuinnya kayak gini sih katanya. Kakak lu dulu masih ada makhluk bagusnya. Masih ada orang kakek-kakek. Kok lu ini kayak niatnya buruk banget kata dia. Karena emang niatnya awalnya untuk balas dendam. Emang dendam kayaknya niat gue tuh ya. Mungkin karena gagal. Kalau kakak lu lulus waktu itu? Lulus, kakak gue tuh saat dibuka pintu apa sih, dia tuh udah nggak duduk itu udah nggak di semen lagi, tapi sejengkal lebih. Melayang. Melayang. Nggak tahu bahasanya mungkin melayang ya, tapi bokap gue pas buka pintu duduk itu udah nggak nempel ini lagi, Udah gak napak bumi. nggak nampak bumi lagi. Itu Ntar pada terbang. saat itu lu di mana? Lu nggak tahu ya? Gue masih kecil dong. Oh, masih kecil. gue beda sama kakak gue jauh banget tuh. Itu yang pertama kali. Jadi gue ceritain sama bokap itu gitu loh. Kakak gue tuh udah nggak napak lagi, maksudnya nggak napak tuh ya nggak tinggi amat, nggak napak ya, nggak kayak Om Deddy. Om Deddy kan terbang sih. Jadi gue tuh napaknya tuh antara kayak sejengkal lebih gitu lah. Paham. Kata bokap gue tuh. Itu ditepuk baru jatuh dia. Oh gitu. Tepuk baru jatuh, bangun, tapi sehat setelah bangun, nggak merasakan apa-apa. Oh, makanya lu sakit segala macam Makanya karena lu gagal. efek dari Pati Geni setelah dibangunin sehat. Itulah anehnya. Iya. Dan gue saat dibangun karena gue gagal, bubar badan gue. Coba lu Entah apa yang gue berhasil, rasain. Kalau lu berhasil lu sehat. Iya, kalau gue berhasil sehat mungkin. Tapi balik lagi Nom, setelah lu efek dari Pati Geni segala macam, gue penasaran. Lu kan bisa ngeliat nih pada akhirnya. Gue penasaran setiap orang yang bisa ngelihat hal-hal kayak gitu. Gue selalu bertanya, makhluk apa yang paling membuat lu terkesan? Jadi gini ya, apa sih, ada setan rumahan loh. Ah, Setan rumahan tuh kayak di rumah lu ada pohon, itu ada penghuninya. Di rumah lu ada dapur, itu ada penghuninya. Iya. Bahkan di sekitar sini pun ada gitu loh. ah. Jadi setan yang seperti itulah gitu yang gue temuin. Ya mungkin modelnya yang banyak familiar kan kayak cewek-cewek gitu ya, mbak-mbak itu. Langsung sih pocong, langsung anak kecil, langsung apa sih, kayak orang tinggi, langsung kayak dia tuh tinggi tapi kok pundaknya tuh turun gitu kan, tangannya tuh panjang tapi kakinya tuh jenjang kayak letter O gitu, kurus itu botak palanya tapi kayak kupingnya itu kayak apa sih, ya gitulah, tapi mukanya rusak gitu segala macem. Ya, dia tuh berdiri gitu loh, kayak berdiri gitu. Itu tuh yang paling gue lihat kayak gitu. Yang paling membuat lu, wih, serem nih gitu, atau yang berkesan ke lu atau kayak gimana? Gitu? Bahkan gue setelah melakukan itu beberapa bulan kemudian, gue merasa takut ketemu seperti itu. Malah takut ya? Malah takut gue ketemu. Jadi saat pembersihan udah di seramain sama bokap segala macam, udah nggak lah. Dari situ juga bokap udah langsung ngilangin ya kan. Karena dia punya adik juga kan, gue punya adik juga kan, takutnya begitu lagi, mungkin adik gue masih kecil, kayaknya bokap gue langsung udahin, katanya segala macem. Ini karena mungkin gue dikasih tahu aja, makanya gue pertahanin ini ilmu, kata dia kan. Bukan berarti orang tua lu ini jahat gitu loh. Ya. Berarti efek ngeliat lu itu sampai sekarang nggak? Masih Lu bisa ngeliat? Masih sekarang. Oke, kayaknya udah cukup bro. Gua udah bisa ngeliat, ntar timbul lagi yang aneh-aneh. Tapi gue penasaran sih. Maksudnya kalau dia bisa ngeliat kayak di sekitar sini tuh sebenarnya ada nggak sih? Kayak di sini. Jadi gini. Kayak Yang tadi gue omongin oh ya udah. barusan tadi. Sudah. Yang tinggi kata gue. Sudah. Itu sebenarnya ya itu yang baru gue lihat tadi. Wah kurang ajar Gitu lu, loh. Nom. Wah,
Itu hanya sepintas mungkin dia kenalan. Ini siapa? Jadi gini loh, maksudnya si orang itu masih berdiri tuh kan, masih berdiri gila. Apa sih? Ya Jadi udah. maksudnya gini. IG-nya enough ya. Enough ya. Cukup ya, Bro, kayaknya. Off air aja ntar. Maksudnya ya begitu, maksudnya karena gini, saat kita mengobrolkan sesuatu yang mistis atau sesuatu yang itu, aura kita berubah loh masing-masing. Pasti, Bro. Jadi bau kita langsung beda pertama. Walaupun kamu yang belum pernah, mungkin kamu yang udah pernah ngeliat atau belum gimana, secara nggak langsung aura kamu yang beda, yang dicium mereka tuh beda. Karena lo mau kayak gini sih, kita ngejulitin orang tuh ngerasa. Iya. Nah ya kan, Bener. orang tuh mau marah, tapi dia ngeliatin dulu, ngejelekin gua nggak sih gitu loh, Iya. nantang gua nggak sih. Nah itu loh, makhluk tuh sama sebenarnya. Dia juga bisa ngomong, dia juga bisa ngeliat gitu loh. Dan kalau misalnya emang ada yang bisa ngeliat langsung segala macam, kalau gua sih secara ini gue nggak bisa ngeliat langsung. Gue tuh hanya sepintas, oh tiba-tiba ada gitu loh. Iya. Tiba-tiba ada, tapi dia tuh nggak gue ngeliat, wah ini ada, sebelah sini ada. Gue nggak sesakti itu gitu loh. Gue langsung gini diem, wah di sebelah sini, nggak sesakti itu gue. Gue ngobrol-ngobrol gitu, tiba-tiba ada yang datang gitu kan, yang ngeliatin gitu kan, sambil melotot gitu kan, atau gimana. Jadi maksudnya ya begitu. Jadi gue tetap takut ketemu pun sekarang ini. Iya. Gue pernah waktu itu kerja di satu rumah sakit. Di rumah sakit di apa sih, Kartika, lu tau lah dong. Iya. Kartika. Dulu gue jaga malam di situ, boy. Dan itu gue di Uber. Lu pernah di Uber kuntilanak kan? Dan kuntilanak itu jalannya nggak lurus loh, terbangnya. Dia tuh gini loh, zigzag gini. Lu bayangin gini-gini sih, ya kan, rambut gede, kuku panjang gitu kan. Gini terbang ya. Lu gue di Uber gitu loh. Wah. Gue masih gitu juga masih tidak minta tolong. tolong kata temen gue jaga di depan, tapi kok nggak nyampe di depan. Udah disesatin juga mungkin. Nggak tahu gue, karena rasa takut kali ya. Tapi balik lagi nih, Nom, ke bahasan Pak Tiga nih. Lu nyesel nggak sih sebenarnya? Nyesel ya? Nyesel banget. Ujungnya gue nggak nemuin orang itu sampai sekarang, nemuin keluarga itu sampai sekarang nggak, karena gue gagal. Gue pendem jauh-jauh, akhirnya gue ninggalin semua itu. Ya balik lagi ya, kalau lu emang mau apa sih, mau sakti ataupun manusia tuh nggak, sebenarnya udah titik yang paling sempurna sih dibanding makhluk lain. Karena setelah gue lihat itu makhluk di orang tuh, yang dari gue yang dipeluk, ya kan, dari gue yang diendus-endus, sampai waktu itu pembersihan aja gue tuh di Kali Akar, coy. Lu pembersihan di Kali Akar? Itu gue nyemplung di Kali Akar tuh masih ketemu makhluk yang aneh itu. Oh, lu ada pembersihan juga di Kali Akar ya? Jadi terakhir gue pembersihan, setelah pembersihan itu kan, gue setelah diceramahin pembersihan tuh jam 2 malam gue mandi di Kali Akar. Bayang, gue ditenggelamin segini. Lu bayangin tuh, di ini tuh udah ngelingker apa gitu kan. Itu gue secara sadar loh. Gitu. Bukan secara patigen, secara sadar itu. Langsung di batu tuh ada yang gini. Ngeliatin gue. Berarti macam-macam. Lidahnya tuh ngejulur gitu kan. Pokoknya berarti bisa dibilang bentuk mereka itu sebenarnya macam-macam. Macam-macam. Ya? Dan lu menyesal untuk melakukan itu. Gue nyesel banget setelah itu, jadi gue disesat lu, boy. Iya, dan lu udah dibersihin kan? Udah dibersihin. Iya. Mungkin yang nggak tahu pembersihannya kan hanya sekedar apa sih, ya ini loh, sekedar apalah gitu. Iya. Sebenarnya kan bersihin dari niat lagi hati kan. Karena balik lagi sih, banyak juga teman-teman juga yang masih sakit hati segala macam sama orang-orang terdekat atau segala macam, dan jalan yang lu tempuh itu sebenarnya salah. Salah banget. Bisa dibilang gitu ya, Nom ya. Dan mungkin terakhir sih ya, Nom, lu bisa kasih tahu ke mereka sebenarnya untuk jalan yang sebenarnya itu kayak gimana sih? Memaafkan kah? Atau ya? kayak gimana? Jadi gini loh. Karena lu yang udah pernah praktik geni dan menurut lu itu salah gitu. Pertama, Pesan mereka untuk mereka yang ilmu yang sesungguhnya itu adalah ilmu yang benar-benar ngedekatin sama yang punyanya kita gitu loh. Maksudnya yang penguasa kita gitu loh, yang nyiptain kita sama yang segala macam ke kita gitu kan. Ya terutama kalau misalnya kan gue Islam kan, ya dekatinnya diri sama yang Allah Subhanahu wa taala lah. Ya. Intinya kan. Ya ibaratnya kalau lu sudah mendekatkan itu, isi dunia pun bakal deket. ya. Gitu loh. Jadi intinya kalau lu memang nggak mau jangan lakuin deh gitu loh. Ngapain sih gitu loh, apalagi di zaman modern. Kalau misal lo cuma puasa aja, ngambil hal yang baik aja deh gitu loh. Puasa biasa, puasa Senin Kamis kayak ya kan, ala Rasulullah gitu kan, emang sunahnya begitu gitu kan. Langsung kalau lo mau sholat ya tinggal sholat gitu, benerin sholat lo gitu loh. Dibaca ya udah gitu loh.
kalau lu pengen ngelakuin sesuatu yang lu harus nyari ilmu tuh nggak gitu loh gitu. Iya, paham. Ilmu itu cuma lu harus kenalin diri sendiri aja, ya kan? Kenali diri lu, bakal lu kenal siapa yang punya lu gitu loh. Iya. Kuncinya cuma itu doang. Nah dari lu kenal diri lu sendiri dan lu kenal yang punya, ilmu itu bakal masuk. Insya Allah sih begitu. Thank you Nom, udah main kesini. Eh, Gua miss banget lu udah berani gitu. kita agak suasananya agak kelihatan. Gua miss banget Anom udah berani main ke Mr. Laju di Origin, karena nggak semua orang berani ngomong speak up tentang apa yang udah mereka lakuin, dan salah satunya lu itu yang udah berani ngomongin tentang Pati Geni yang Iya. jarang banget, dan bisa dibilang mungkin bukan guanya, mungkin di luar sana mungkin ada yang lebih ada parah juga. kali Iya ya. sih. Mungkin ada yang udah sukses, mungkin ada yang udah lulus kali ya. Iya. Mungkin ada yang sakti Tapi dengan bisa diri. dibilang buat lu yang pengen ngejalanin, ya Anom sendiri pun yang udah pernah menjalankan bilang mending nggak usah. Nggak usah. Ya mending ya udah sih. Jadi manusia yang seutuhnya aja. lah, yang sewajarnya, Lurus-lurus aja hidup mah. lurus aja gitu Bersyukur ya. aja. Bersyukur aja. Ya udah, itu aja. Thank you untuk Anom. Siap, thank you. Mungkin nanti Makasih. kalau ada cerita-cerita baru lagi bisa kita obrolin lagi ya. Itu aja buat teman-teman Origin. Jadi mungkin next time-nya kita ya bakal ngobrolin yang lebih horor lagi sih. Bisa Ya, jadi. lebih serem lagi. narasumbernya yang lebih menarik lagi. Jadi udah itu aja. Oke. Oke. Dan selanjutnya ditunggu aja video-video dari Mr. Laju. Origin, back to the roots.